Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Kamala Mustafa, NIM 62114180001, Prodi Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan melakukan pembelajaran secara virtual bersama Kak Aris Afriansah, atlet Asian Games para layang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peralatan, kelengkapan, dan seputar para layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Aris. Waalaikumsalam. Sore, Mbak. Sebelumnya makasih udah mau meluangkan waktu. Udah mau direpotin. Nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini saya mau itu loh, Kak. Minta pembelajaran tentang para layang. Soalnya kan Ya. di semester ini saya ada mata kuliah para layang, tapi daring. Berhubung di Lampung juga nggak ada, jadi saya minta tolong kakak. Oke. Siap. Sekarang gimana? Mau langsung ke peralatan atau gimana? Iya boleh kak, untuk peralatan yang ada di para layang gitu kak. Boleh, siap. Saya. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya? Apa kak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak jelas? Aman? Nah, di sini saya ada satu parasut yang digunakan untuk latihan atau event akurasi di kategori akurasi. Dalamnya satu buah parasut, gelas, harness atau tempat duduk, dilengkapi dengan rescue atau parasut cadangan. Oke. Setelah itu perlengkapannya ada radio komunikasi. Ini ya bebas lah pakai apa aja. Dan ada helm khusus terbang. Dan bebas tangan apa aja dan sepatu. Oke. Ini peralatan saya untuk di kategori akurasi. Beda lagi untuk kategori race to goal atau TM. Ya, mungkin ini aja. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Silahkan. Untuk ke kategori yang lain itu yang membedakannya itu apa kak? Kelasnya, untuk kelas parasutnya. Ini kan untuk akurasi itu rata-rata kita memakai parasut yang sertifikasinya INA. INA itu sertifikasinya rata-rata orang dipakai untuk akurasi. Nah, untuk kelas untuk balapan atau race to goal atau untuk cross country itu orang rata-rata pakainya kelasnya triple C atau CCC, CCC. Dan di situ segi perbedaannya di kelas dan segi kecepatannya sama sensitivitasnya beda juga. Kalau untuk menentukan arah itu gimana kak? Gimana? Pas kita udah di atas gitu kan, kalau untuk menentukan arah mata angin atau gimana itu bagaimana? Oke, kalau menentukan arah mata angin itu kita membutuhkan itu saat mau take off saja. Itu harus angin dari depan atau headwind namanya. Kita bisa lihat dari visualnya dari windshock atau kantong angin. Untuk setelah udah terbang, kita posisi di atas itu angin dari manapun tidak masalah. Yang penting kita membutuhkan untuk dari saat mau lepas take off aja, itu membutuhkan angin dari depan atau head angin. Itu kita lihat dari visual windshock aja.
Kalau untuk nomor-nomor pertandingannya apa aja, Kak? Banyak sih, cuman kita contohnya ke PON sekarang ya Papua ya. Itu yang ditandingkan itu akurasi atau ketepatan mendarat, perorangan dan beregu, terus race to goal itu yang balapan tadi, balapan poin ke poin itu sama perorangan beregu dan tandem. Tandem itu ada tandem akurasi dan tandem race to goal. Tuh. Tapi sebenarnya banyak, ada yang open distance itu kita terbangnya jarak jauh ada juga. Tapi kita ngambil contoh yang di PON sekarang Papua yang ditandingin adalah akurasi solo, bergu perorangan, race to goal, bergu perorangan, dan tandem bergu perorangan. Tuh. Kalau untuk kita pas take off sama landing itu gimana, Kak? Maksudnya ada cara-caranya gitu nggak? Oh ya, kita saat lepas landas atau take off itu ada dua metode. Itu adalah Alpine launch yang kita langsung menghadap ke depan, ada juga reverse launch, itu menghadap ke belakang. Tapi kita basicnya, kalau kita dari pemula, itu akan diajarkan Alpine launch yang menghadap ke depan. Untuk kita kalau udah jam terbangnya tinggi, kita bisa memakai. Tapi basicnya itu harus bisa Alpine launch dulu. Ya. Nanti metode itu digunakan, Alpine launch itu digunakan sebaiknya pada saat angin kecil atau zero wind, itu bisa digunakan Alpine launch. Untuk reverse launch itu digunakan saat angin sekitar 5-10 itu bisa digunakan untuk reverse launch. Untuk pendarat ya sama saja sih, nggak ada tekniknya, cuman kita harus memperhatiin arah angin, tetap kita harus landingnya secara headwind dengan lihat visual di windshock. Tetap aja kita harus landing, cuman nggak ada yang spesial, cuman harus headwind aja gitu, harus headwind. Oke. Kalau kita pas ke atas pas udah take off gitu, Kak, kan itu di atas gitu. Itu biasanya tuh yang dibawa tuh peralatannya apa aja, Kak? Pas di atas. Beda. Oke. Beda-beda ya. Untuk di akurasi kan kita latihan akurasi atau kita kejuaraan di akurasi. Yang dibawa saat terbang ya instrumen ya paling cuman radio komunikasi aja. Yang gini aja. Tapi untuk untuk race to goal itu kita bawa juga GPS, variometer. Untuk mungkin ya kalau yang berat badannya kurang bisa bawa balas. Itu sih bedanya dari akurasi sama race to goal. Kalau untuk ketentuan parasutnya itu pas mau terbang itu gimana sih, Kak? Kan aku belum pernah tuh. Maksudnya bukanya itu gimana? Apa itu? Oh, oke. Kita kan di perlayang kan ada prepare check ya. Ya. Ya gitu. Ya, prepare checknya ya kita buka parasut, terus gelar parasut, memakai helm dulu, terus memakai harness, cek bagel dari bakal bawah sampai dada. Setelah itu sebelum take off kita cek tali dulu, jangan ada sampai ada yang tengkel atau kebelit. Setelah itu kita ngikutin prosedur ya, kayak seperti lihat cuaca atau arah angin, kecepatan angin. Kalau semua itu udah tercek, parasut aman, semuanya aman, kita langsung terbang. Gitu aja sih. Kalau cuman gelak ya sama aja, buka aja parasut, kan kita akan cek lagi tuh per cek. Oke. Kalau untuk latihannya itu biasanya kalau untuk atlet paralayang itu apa aja, Kak? Latihan, kita akan mengacu ke kategori yang ditandingkan di PON ya. Ya itu latihannya ya ada
latihannya ya akurasi, sama race to go, dan sama tandem. Kita itu, kalau saya sebagai atlet Provinsi Banten, saya atlet Banten, itu jadwal latihannya Selasa sampai Kamis itu akurasi, Selasa Rabu itu akurasi solo, Kamisnya akurasi tandem, Sabtu Minggu latihan race to go, Sabtunya race to go solo, Minggunya race to go tandem. Oke. Jadi kita latihan sesuai dengan apa yang ditandingkan saat nanti PON. Kalau untuk peraturan-peraturannya gitu, gimana Kak? Peraturan, oke. Peraturan, kita kan mengacu ke peraturan pertandingan ya. Ya. Peraturan pertandingan di akurasi. Peraturan pertandingan di akurasi, kita untuk take off. Take off itu ada antrian take off atau nomor antrian kita. Itu didapatkan pada saat technical meeting malamnya sebelum kejuaraan. Peraturan take off kita harus mengikuti nomor antrian. Jadi kita misalkan saya ke bagian nomor antrian 3, ya berarti harus nunggu dipanggil nomor antrian 3. Kita nggak boleh acak. Kedua, aturan saat traffic di terbang. Kan kita akurasi itu kan terbangnya kan secara bergiliran ya. Itu tidak boleh menyalip atau tidak boleh memperlambat. Kita harus aturan yang supaya lancar kegiatan atau lancar sortinya atau lancar penerbangannya itu kita harus ngikutin trafficnya yang depan. Misalkan yang depan udah mulai ketinggian, segera mulai ketinggian. Terus ketiga, peraturan saat mendarat di kategori akurasi kejuaraan, jangan mengganggu saat orang mau mendarat. Misalkan kita udah mendarat, terus kita masih leha-leha tidak cepat membereskan payung kita saat udah mendarat, itu peraturan jangan. Kita kalau mendarat, kita harus buru-buru cepat menyingkir di situ supaya pilot lain bisa landing dengan nyaman dan tidak terganggu. Untuk peraturan di race to goal atau XC race to goal atau balapan, itu kita take off-nya bebas, tidak ada nomor urut, nomor antrian, kita bebas. Siapa yang siap take off. Terus untuk peraturan di saat terbang itu biasanya kita kan ada tanggal ganjil genap gitu ya. Misalkan kita terbang hari ini ganjil, kita putaran di area take. Kan kita kan kalau race to go kan butuh thermal untuk naik ke atas ya. Nah, di saat di thermal itu kita harus ngikutin tanggalnya. Kalau sekarang ganjil berarti kita harus putar kiri. Nah, semua harus kiri. Itu peraturan. Setelah keluar dari area depan take off, misalkan kita ke kanan atau ke kiri, itu kita peraturannya mengikuti putaran thermal yang pertama didapat. Misalkan saya udah keluar dari take off, misalkan udah sekitar 2 kilo keluar dari take off, terus saya dapat thermal di situ. Saya misalkan putarannya kanan, yang di belakang saya yang ngikutin saya harus ke kanan juga, itu peraturan. Terus untuk peraturan landing di race to go ya nggak ada sih. Penting kita jaga trap supaya landingnya aman. Oke. Berarti kalau untuk peralatan sama perlengkapan di para layang tuh sama gitu, Kak? Beda. Oke. Untuk peralatan yang digunakan di para layang itu beda-beda. Yaitu tadi untuk diakurasi kebanyakan orang memakainya INA. Itu parasut yang speednya agak-agak pelan dan safety-nya tinggi dibandingin untuk yang race to go. Race to go itu kita memakai ya kebanyakan pakai CCC, itu speednya kencang, sensitif, di bentuknya pun kita terlihat bedanya jauh. Dari kita kan dari racer di INA itu rata-rata itu mempunyai 3 racer, A, B, dan C. Contohnya gini nih.
saya kan akurasi. Akurasi ini kan ada 3 racer, A, B, dan C. Dan ini ada, ini ya sama sih, ini kayak setirnya kita. Nah, untuk di race to goal, untuk di race to goal itu kebanyakan kan itu sisi kebanyakan itu cuman 2 racer A dan B. Itu aja sih bedanya. Kalau untuk helmnya itu yang untuk akurasi sama yang ini beda apa sama, Kak? Helm gini kita bisa juga dipakai akurasi, bisa juga dipakai untuk race to goal. Nggak masalah sih. Tapi ada juga yang kita pakai untuk race to go, ada yang pakai full face, ada juga. Tapi kalau saya sih race to go ini akurasi ini nggak masalah. Oke. Ini cahayanya kurang terang ya Mbak? Atau gimana? Enggak kok, enggak Kak. Untuk radio komunikasi ya sama aja, kita bisa pakai yang akurasi ini, race to go juga ini. Cuman race to go bedanya kita bawa GPS aja, GPS. Untuk akurasi nggak usah pakai GPS, itu aja. Berarti kalau radio komunikasi itu wajib ya, Kak? Wajib, ya kalau mau race to go, mau akurasi itu wajib. Sama ini, sama harnas tempat duduk. Tempat duduk pun beda. Tempat duduk untuk yang akurasi itu harnas biasa itu cuma dilengkapin satu cadangan, satu rescue. Untuk yang race to go, kebanyakan kita sudah disarankan 2 rescue. Itu jadi kanan dan kiri. Oke. Itu untuk race to go. Untuk yang akurasi kebanyakan ya cuma pakai satu aja rescue, cadangannya. Itu sih bedanya. Di semua peralatan dari harness tempat duduk atau harness dan parachute udah beda semua dari kategori akurasi dan kategori race to go. Sama untuk tandem pun, tandem itu bedanya hanya ukuran saja lebih gede. Karena tandem itu khusus untuk tandem. Tuh. Kalau harnessnya yang tandem sama seperti yang akurasi, cuma dilengkapin satu rescue dan satu harness untuk penumpang aja. Kalau untuk kelengkapan atlet putra sama putri itu ada perbedaan nggak, Kak? Atau sama aja? Oh, untuk perlengkapan untuk putra putri itu sama aja. Tidak ada peralatan ini khusus putra, ini khusus putri, nggak ada, semua sama. Oke. Oke, mungkin itu aja Kak yang mau aku tanyain tentang para layang. Oke, terima kasih untuk Kak Aris udah mau meluangkan waktunya, udah mau ngajarin tentang para layang. Sukses selalu buat Kakak, sehat selalu. Amin. Semangat. Turun pon nggak, Kak? Turun pon. Semangat, Kak. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.